wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Novi Ayu Ningtyas Widianti. Saya bekerja di SDN Rorombok, Kota Madiun sebagai guru kelas 5. Nah, di sini saya akan menyampaikan video pengimbasan dari BIMTEK AKM. Nah, dalam video ini akan disampaikan yang pertama yaitu penyampaian mengajak kepada teman sejawat untuk mengikuti BIMTEK AKM. Selanjutnya akan disampaikan beberapa materi yang dapat disimak untuk membantu teman sejawat semuanya dalam mengikuti BIMTEK AKM selanjutnya. Selamat menyaksikan. Baiklah Bu Putri, kita akan mengikuti BIMTEK AKM. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus mendaftar dulu atau registrasi. Silahkan dibuka di portal Kemendikbud. Silahkan dimasukkan dulu password username-nya. Setelah sudah masuk, pilih guru belajar. Setelah ada tampilan seperti itu, kita pilih AKM, seri asesmen AKM. Nah, setelah ada muncul mulai, berarti sudah bisa diklik ya Bu, untuk diklatnya sudah bisa dimulai. Silahkan mengerjakan Bu Putri, semoga sukses dan semoga lancar dalam melaksanakan BIMTEK. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengimbasan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Pengimbasan AKM di sini dimaksudkan untuk menyampaikan informasi yang telah kita dapatkan dari BIMTEK AKM kemarin kepada teman sejawat. Apa saja yang harus disiapkan? Nah, yaitu koneksi jaringan internet kuat dan stabil. Kemudian, perangkat yang akan digunakan bisa laptop atau smartphone. Kemudian, akun dan password SIM PKB yang kita gunakan untuk login. Kemudian, yang pertama yaitu registrasi pendaftaran yang kita lakukan pada portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, setelah kita mendaftar, kita akan memulai BIMTEK. Bagaimana ya cara memulai BIMTEK-nya? Nah, beberapa tadi sebelumnya yang sudah dijelaskan tentang apa yang harus disiapkan terlebih dahulu. Kemudian kita login ke portal layanan program GTK. Nah, di situ ada beberapa opsi. Nah, kita masuk pada guru belajar. Kita klik masuk. Setelah kita klik masuk, di situ akan tampil kegiatan yang harus Anda selesaikan. Nah, di sini ada warna biru, sedang berlangsung. Nah, berarti BIMTEK-nya sudah berlangsung, sehingga dapat diklik pada menu mulai untuk kita memulai BIMTEK. Nah, setelah kita klik mulai, akan muncul seperti ini tampilannya, yaitu BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SD. Nah, di sesi sebelah kiri di sini akan ada beberapa opsi. Nah, di sini ada 8 opsi yang harus kita selesaikan selama BIMTEK berlangsung. Nah, alur BIMTEK. Yang pertama, KKM-nya yaitu dengan nilai 70. Kemudian, kesempatannya yaitu 2 kali untuk kita mengulang. Selanjutnya, waktu mengerjakan yaitu fleksibel atau sesuai dengan waktu angkatan yang sudah disiapkan. Kemudian, yang terakhir yaitu pengimbasan dari materi atau informasi yang sudah kita terima selama BIMTEK. Nah, 8 materi yang akan kita dapatkan selama BIMTEK yaitu yang pertama ada orientasi, yang kedua pengantar program BIMTEK, konsep asesmen nasional, teknik pelaksanaan, asesmen literasi membaca, asesmen numerasi, tindak lanjut laporan, asesmen pasca program. Nah, untuk tugasnya sendiri ada beberapa yang harus diselesaikan dalam jumlah butir soal, 30 butir soal untuk soal pra-BIMTEK, kemudian 10 butir soal, dan 30 butir soal pasca BIMTEK. Nah, sekarang kita masuk pada materi BIMTEK. Nah,
Apa pentingnya asesmen nasional? Pada era transformasi pendidikan abad ke-21 di mana arus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, disinilah letak pentingnya asesmen nasional. Kemudian, kecakapan hidup abad 21, apa yang ingin dicapai? Yaitu kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain kecakapan hidup abad 21, di sini ada profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nah, beberapa di antaranya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kompetensi siswa sendiri di sini beberapa yang akan dicapai dalam asesmen nasional ada kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila semuanya akan terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Mutu satuan pendidikan. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa, di mana informasi-informasi tersebut didapatkan dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM di sini untuk mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Kemudian survei karakter untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Dan kemudian yang terakhir yaitu survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan asesmen nasional sendiri yaitu menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Kemudian, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Nah, manfaat asesmen nasional sendiri yaitu menunjukkan potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Kemudian, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah, dan dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Jadi, setelah sekolah itu mendapatkan potret kualitas pembelajaran sendiri, kemudian akan memberikan umpan balik peningkatan kualitas. Nah, dengan cara apa kita meningkatkan kualitasnya? Melalui dasar yang untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran selanjutnya. Di sini akan disampaikan tentang apa perbedaannya, perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional dari tujuan pelaksanaan, yaitu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian dari level siswa yang mengerjakannya juga berbeda. Untuk asesmen nasional, di sini siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kemudian untuk ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Kemudian ditinjau dari subjek siswa. Asesmen nasional berdasarkan survei. Kalau ujian nasional berdasarkan sensus atau semua siswa harus mengikuti ujian nasional. Kemudian kita berlanjut pada petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional di sini ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di mana asesmen literasi membaca ada 4, yaitu memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi.
Kemudian untuk asesmen numerasi yaitu memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Nah, di sini petunjuknya yaitu berbasis komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaan yang disajikan bergantung berdasarkan kemampuan siswa. Kemudian peserta AKM seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua murid, jadi diambil beberapa sampel. Pemilihan sampel secara acak. Kemudian jadwal pelaksanaan. Untuk setiap jenjang ada SD, SMP, dan SMA. Di situ tertera ada 2 hari, yaitu hari pertama dan hari yang kedua. Di mana untuk hari yang pertama ada tes literasi, survei karakter, tes literasi, kemudian survei karakter lagi. Kemudian untuk hari yang kedua yaitu tes numerasi, survei lingkungan belajar, tes numerasi lagi, kemudian survei lingkungan belajar. Kriteria peserta asesmen nasional. Di sini ada seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian ditinjau dari bentuk soal. Di sini ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kita masuk pada asesmen kompetensi minimum literasi membaca. Nah, dalam komponen AKM literasi membaca di sini disampaikan ada 3, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Di mana konten menampakkan teks informasi dan teks fiksi. Kemudian untuk proses kognitif menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, dan evaluasi, refleksi. Kemudian untuk konteks, di sini nampak personal, sosial budaya, dan saintifik. Tahapan asesmen literasi membaca tingkat SD di sini ada 3 tahap. Tahap pertama, level pembelajaran 1, literasi membaca teks fiksi tentang informasi. Kemudian yang kedua, literasi membaca teks fiksi dan membaca teks informasi. Dan level pembelajaran yang ketiga, literasi membaca teks, dan level pembelajaran 3, literasi membaca teks informasi. Nah, tahap asesmen kompetensi minimum numerasi. Di sini ada 3, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Pada komponen konten di sini ada bilangan, pengukuran, dan geometri, data, dan ketidakpastian, dan yang terakhir ada aljabar. Kemudian pada proses kognitif ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Dan di konteks ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian tahap asesmen kompetensi minimum numerasi sama seperti literasi membaca tadi. Ada 3 tingkat, yaitu level pembelajaran 1 numerasi, level 2, dan level 3. Kemudian pada setiap asesmen tadi ada literasi membaca, kemudian ada asesmen numerasi. Nah, di sini patut untuk adanya perayaan asesmen, yaitu di mana setelah siswa mampu mengerjakan tugas dengan baik, dapat melaksanakan perayaan asesmen. Nah, sekian tadi pengimbasan informasi dari hasil BIMTEK AKM yang sudah diikuti pada angkatan 1. Semoga dapat bermanfaat ilmunya dan dapat menambah informasi untuk teman-teman sejawat. Nah, selamat belajar dan selamat mengikuti AKM selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.